Bab 658. Separuh tanah. Pukul saja, takutnya kamu tidak akan berhasil. Keluarga Jiang juga tidak menunjukkan dirinya lemah. Mereka semua bergegas, lalu menjadi satu kelompok dengan keluarga Zeng. Keluarga dari kedua belah pihak saling membenci, ditambah sebelumnya keluarga Zeng sudah menekan keluarga Jiang, jadi mereka sangat marah. Tapi ini adalah lapangan kepala rumah Zeng. Keluarga Zeng terus berdatangan, situasi keluarga Jiang terlihat lebih buruk. Mohan Jiang bertarung dengan Tudi Zeng. Eric Qin mengamati dari pinggir lapangan, kekuatan Mohan Jiang masih sedikit lebih buruk dari Tudi Zeng. Tapi bagaimanapun, itu adalah adik perempuan ketua, tentu saja Eric Qin tidak bisa melihat Mohan Jiang dianiaya. Jari-jari yang terselip di lengan baju bergerak, tanpa terasa ada beberapa reiki menyerang. Tudi Zeng lebih unggul, cara menyerangnya bagus. Tiba-tiba perutnya terasa sakit. Reaksinya lambat, lalu ditampar oleh Mohan Jiang. Wajahnya langsung membengkak. Eric Qin menyerangnya dengan beberapa reiki, dan bergerak lagi ke arah keluarga Zeng lagi. Dengan cepat, wajah dan hidung beberapa anggota keluarga Jiang mengalami bengkak. Beberapa anak muda bahkan menangis, terjatuh ke tanah dan memohon ampun. Namun, walau keluarga Jiang menahannya, dan tidak menggunakan senjata apapun, mereka juga tidak melukainya dengan parah. Namun bisa menghajar lawannya sampai bengkak seperti babi, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Dengan cepat, ada seseorang yang menyebarkan berita itu. Semuanya berhenti. Ada suara ledakan guntur. Tiba-tiba ada sosok yang masuk. Ini adalah pria tua berbaju putih. Setelah masuk, dia melirik ke seluruh ruangan. Melihat kedua belah pihak berada dalam satu kelompok, terutama keluarga Zeng, yang lebih menderita, lebih terlecehkan. Tiba-tiba ekspresi wajah lelaki tua itu berubah menjadi sedikit jelek. Dengan sekali melambaikan tangannya, angin bertiup kencang. Angin kencang bertiup dari dalam halaman, menerjang para murid keluarga Jiang itu. Bang bang bang. Termasuk Mohan Jiang, semua orang terpukul mundur. Beberapa orang yang kultivasinya rendah, bahkan terjatuh ke tanah, lalu ada darah keluar dari sudut mulutnya. Ada apa? Orang tua itu bertanya pada Tudi Zeng. Paman kedua, keluarga Jiang terlalu banyak menindas orang, menghina dan menyerang kami. Kami sangat marah jadi harus melawan mereka, kata Tudi Zeng yang terlebih dulu mengadu pada pamannya. Siapa yang memprovokasi dulu? Tanya paman kedua Zeng. Orang ini. Tudi Zeng menunjuk ke arah Eric Qin, berkata, katanya keluarga Jiang mengundang letnan. Paman kedua dari keluarga Zeng memandang Eric Qin dengan ekspresi buruk. Beraninya menantang kami, dalang dari semua ini harus mendapat pukulan. Sambil mengatakan ini, dia seperti elang besar yang terbang, dan dalam sekejap mata bergegas ke depan Eric Qin, lalu dengan keras menamparkan pipi Eric Qin. Dalam sekejap aura master setengah fase kesempurnaan keluar, mengerahkan seluruh tenaganya. Dia tidak menunggu penjelasan orang lain, ketika mendengar itu, dia langsung memukul Eric Qin dengan kejam. Jika Eric Qin benar-benar kultivasi superior master, di tempat seperti ini, mungkin sore nanti dia tidak akan ikut bertanding. Eric Qin menyipitkan mata, ingin menyerangnya. Dasar paman kedua Zeng, sialan, kamu berani memukul orang keluarga Zeng, kamu cari mati. Dalam sekejap berada di hadapan Eric Qin, menghalanginya. Kemudian bersiap menyerang paman kedua Zeng, mulai meninjunya. Buk! Kedua orang itu saling melemparkan tinjunya. Mereka tetap tidak bergerak, paman kedua Zeng pun langsung terlempar. Menabrak deretan batu dan pohon, baru terjatuh ke tanah. Lalu muntah darah. Ada yang datang, dan itu kepala rumah Jiang. Eric Qin terlihat terkejut. Seorang yang memiliki fase kesempurnaan yang kuat, memang keluarga Jiang merupakan keturunan dunia tersembunyi, tidak semudah itu.
Kepala Rumah Jiang baru saja mengeluarkan kekuatan fase kesempurnaan. Pada tingkat fase kesempurnaan, itu tidak boleh dianggap remeh. Ayah, kamu datang. Si tua ini bukan orang baik, tidak bertanya dulu mana yang benar dan salah, lalu ingin melukai kakak Qin. Mohan Jiang berlari untuk melaporkan keadaan. Chengdong Jiang, kamu berani menyakiti kakak keduaku. Pada saat ini, di sisi lain halaman, ada seorang pria paruh baya juga berjalan kemari. Melihat paman kedua Zeng terluka, tiba-tiba wajahnya menjadi muram. Chengdong Jiang, keluarga Jiang kalian datangi, kami keluarga Zeng selalu bersikap sopan, sekarang kalian melukai banyak orang dari keluarga kami, apa yang mau kamu lakukan? Kata kepala rumah Zeng menyalahkannya. Kepala rumah Jiang mencibir. Kepala rumah Zeng, cari tahu dulu situasinya sampai jelas. Keluarga Zeng kalian yang lebih dulu memprovokasi, kemudian menyerang letnan dari keluarga kami, aku tidak membunuhnya saja itu sudah dianggap menghormatimu. Kamu mau membunuh keluarga Zeng? Kepala rumah Zeng terlihat kesal. Jangan pikir hanya kamu yang memiliki fase kesempurnaan, kekuatanku juga tidak akan kalah darimu. Itu lebih baik daripada pertandingan, kata kepala rumah Jiang sambil mendengus. Tiba-tiba nafas di seluruh tubuhnya langsung terisi, tekanan yang kuat membuat nafas keluarga Zeng di sekitarnya terengah-engah. Semua pepohonan di halaman berdesir. Ekspresi kepala rumah Zeng sedikit berubah, kekuatannya sebenarnya hanya sedikit lebih buruk dari kepala rumah Jiang. Para kepala rumah, jangan sampai melanggar aturan. Beberapa wasit tua bergegas datang. Sudah bertengkar selama berapa tahun, ada asosiasi permunian obat ini, kalian baru bisa berdamai, keluarga kalian jangan bertengkar lagi. Benar, kalian dari keluarga permurnian obat, sudah tahu gerakan sebenarnya, jika ingin perang, sore nanti saat lomba permurnian obat. Kata tetua lainnya. Baiklah. Aku menghargai kalian bertiga. Aku akan lupakan kejadian kali ini. Dengus kepala rumah Zeng, lalu mundur agar tidak merasa malu. Beberapa orang membantu paman kedua Zeng bangun, lalu dengan tergesa-gesa pergi dari situ. Keluarga Zeng semakin keterlaluan, kali ini jika keluarga Jiang kalah lagi, khawatir akan benar-benar membuat masalah besar. Tuan Besar Jiang menghela nafas. Tuan Besar, 3 wasit tua itu, pagi dan malam tidak muncul saat ada keluarga Zeng muncul, takutnya sudah disuap oleh keluarga Zeng. Kata Tuan Li. Beberapa tahun ini, keluarga Zeng sudah telah terlibat dalam banyak hal, kita harus berhati-hati. Jangan bicarakan hal ini. Kita masih harus fokus memenangkan pertandingan ini. Kalau menang, semuanya akan baik-baik saja. Tuan Besar Jiang melambaikan tangannya. Erik Qin, tenang saja, ada ayahku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Mohan Jiang memandang Erik Qin sedang berpikir, mengira Erik Qin ketakutan, jadi dia menghiburnya. Erik Qin tersenyum. Jika baru saja kepala rumah Jiang tidak turun tangan, mungkin luka paman kedua Zeng akan lebih parah. Kekacauan yang terjadi siang tadi hanya berlangsung sebentar. Namun kebencian di antara kedua keluarga sudah semakin meningkat. Dengan cepat, pertandingan sore pun dimulai. Baik keluarga Zeng dan keluarga Jiang datang ke lapangan yang cukup luas. Ada begitu banyak orang, keduanya mengutus banyak orang untuk menonton dan menyemangati mereka. Hanya saja suasana di antara kedua belah pihak sangat mencekam. Kedua mata mereka saling bertemu, seolah ada percikan api membara. Semua orang tahu apa arti pertarungan ini. Ini adalah pertandingan yang tidak terkalahkan. Ketiga wasit duduk di atas panggung, menyaksikan semuanya. Para kepala rumah, sebelum pertandingan dimulai, apa ada yang mau dikatakan? Ketua wasit mulai berbicara, ini juga merupakan aturan dari kedua keluarga sebelum pertandingan dimulai. Para ketiga wasit terhormat.
Kepala rumah Zeng yang berjalan terlebih dulu. Dia berkata dengan keras, 2 pertandingan sebelumnya dimenangkan keluarga Zeng, jadi taruhan kali ini, aku ingin pertaruhan yang lebih besar. Kepala rumah Jiang memandangnya, semua orang melihat ke arah kepala rumah Zeng. Apa yang mau kamu pertaruhkan? Tanya wasit yang lebih tua. 2 kali sebelumnya, keluarga Zeng tidak lebih dari memenangkan beberapa obat mujarab, dan masih ada beberapa industri di luar keluarga Jiang. Kali ini, kami mau sebagian dunia tersembunyi milik keluarga Jiang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.